Anggota DPRD Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Kabupaten Tangerang B, Wawan Suhada menggelar reses masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024-2025 di Balai Warga Perumahan Sepatan Residen RW 007, Desa Kayu Agung, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Rabu 16 Oktober 2024. Reses perdana sebagai wakil rakyat periode 2024-2029 tersebut disambut antusias masyarakat setempat. Beragam aspirasi disampaikan masyarakat, mulai dari persoalan drainase rusak, paving block, bantuan posyandu, penerimaan peserta didik baru, pembangunan balai warga, dan perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH. Ketua RT 01 RW 04, Runan Ketel menyampaikan, di wilayahnya ada 3 warga yang rumahnya tidak layak huni dan butuh bantuan pemerintah untuk perbaikannya. Runan meminta kepada Wawan Suhada agar bisa membantu mengusulkan program perbaikan rumah tidak layak huni tersebut ke pemerintah Provinsi Banten. Selain soal RTLH, Runan juga meminta bantuan pembangunan paving block dan perbaikan drainase di lingkungannya. Ia berharap usulannya bisa diperjuangkan oleh Wawan selaku wakil rakyat dari Desa Kayu Agung yang duduk di DPRD Provinsi Banten. RT Runan. RT Runan. Ya, kalau panggilan Ketel. Maaf pura nih. Iya, Maksud dan tujuan saya mengajukan masalah pembangunan bedah rumah. Di wilayah RT saya ada 3 rumah yang sudah tidak layak. bedah rumah. Iya. Terus? Yang kedua saluran air udah mampet, udah nggak layak bakal air berjalan. Air di mananya? Di rumah tetangga, ke rumah orang, ke rumah sendiri. Di posisi di wilayah saya, bukan di tetangga saya. Di RT. Di RT, di wilayah RT. RT berapa? RT 0104. 0104. Desa Kayu Agung. Iya. Ama coran belum beres semua. Baru sepotong. Apa tuh aduan Udah rumah 3. Udah rumah 3. Saluran air 1. Saluran air 1. Coran 1. Coran 1 sama komplok udah bolong-bolong. Banyak amat mintanya. Kan banyak lah. Ya maaf Bu ya. Mau diborong RT semua ini. RT lain nggak dapat kayaknya. Maaf. Aspirasi sudah tutup. Sementara itu, aspirasi menyangkut posyandu dan penerimaan siswa baru sistem zonasi disampaikan Eis Kartika, warga perumahan Sepatan Residen. Eis mengeluhkan bantuan pemerintah daerah untuk posyandu yang dinilai kurang adil. Menurutnya, posyandu di Sepatan Residen tidak dapat bantuan karena tidak diakui. Selain itu, Eis mengeluhkan buruknya sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Menurutnya, ada warga yang berbeda kecamatan dan jauh dari lokasi sekolah justru diterima, sedangkan warga yang rumahnya dekat sekolah tidak diterima. Ibu Eis. RT berapa Ibu? 07. RW? RT 7 RW. RW mana? Gimana Bu Eis? Apa harapannya? Ini Pak, kebetulan saya sebelumnya di desa pernah menjabat sebagai kader Pak, ketua posyandu di sini. Sebelumnya saya mendapat kendala juga, di mana pernah ada satu waktu Perum ini untuk posyandunya itu pernah tidak diakui dan disebut tidak layak untuk dijadikan posyandu. Nah, dengan apa? Dengan berat hati dan dengan begitu giginya saya mengajukan untuk ke pihak desa dan kebetulan diproses juga untuk ke pihak kecamatan, ke puskesmas. Ya alhamdulillah sekarang mungkin sudah bisa disebut Perum ini
bisa dijadikan posyandu, layak untuk dijadikan posyandu. Pos pelayanan terpadu. Terus pelayanan terpadu, karena di sini juga maksud saya tidak layaknya itu di mana Pak? Karena kan kalau sudah ada 1 sampai misalkan 50 balita, berarti kan itu semua sudah layak untuk jadi posyandu. Nah untuk kedepannya mungkin saya mengharapkan kepada pihak dari Bapak Dewan maupun Desa Kayu Agung bisa membantu untuk terlaksana posyandu ini untuk bisa jauh lebih baik lagi untuk anak-anak khususnya balita di sini. Dan saya pun mungkin akan menyampaikan sedikit untuk masalah pendidikan ya Pak. Kalau mungkin Bapak kan fraksi di bidang pembangunan, di dalam pendidikan pun saya pernah mengamati gitu Pak. Sedikit ada yang pernah menyampaikan bahwa pernah ada satu kecamatan, anaknya tersebut beda kecamatan Pak, tetapi bisa masuk gitu Pak kecamatannya, zonanya tersebut. Nah seperti itu, makanya saya menginginkan atau ingin menyampaikan, walaupun mungkin bukan di bidangnya Bapak, mungkin bisa nanti menyampaikan alangkah bijaksananya mungkin untuk pendidikan kan dari SD sampai SMA itu wajib ya Pak ya, yang mungkin kedepannya mudah-mudahan bisa. Oke, zona ya. Iya Pak. Zona. Ada lagi ya selain zona? Sudah Pak, mungkin hanya itu aja yang bisa. Siap, Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi aspirasi tersebut, Wawan Suhada yang duduk di Komisi 4 DPRD Banten mengaku akan mendata rumah tidak layak huni yang ada di daerah pemilihannya tersebut. Selanjutnya, data tersebut akan disampaikan ke OPD terkait untuk ditindaklanjuti melalui program perbaikan RTLH atau Rutilahu. Terkait PPDB sistem zonasi, Wawan mengatakan bahwa masalah tersebut tidak hanya dialami masyarakat Sepatan saja, namun hampir di semua daerah mengalami keluhan yang sama. Untuk itu, Wawan mengatakan dirinya akan membuat layanan pengaduan bagi konstituennya melalui aplikasi WhatsApp. Dalam kesempatan tersebut, Wawan Suhada yang merupakan Ketua Fraksi Nasdem DPRD Provinsi Banten ini juga menyinggung soal kerusakan jalan raya Sepatan Paku Haji. Wawan mengatakan bahwa jalan tersebut adalah jalan provinsi, sehingga perbaikannya menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Banten. Untuk itu, Wawan berjanji akan membahas kerusakan jalan tersebut ke Dinas PUPR Provinsi Banten melalui rapat kerja bersama DPRD Banten. Sebab menurut Wawan, kerusakan jalan dapat menghambat aktivitas warga, sehingga perlu segera dibahas agar dapat dilakukan perbaikan. Dari zaman tahun kapan ini zonasi ini selalu bermasalah ya. Ini masalah zonasi ini selalu bermasalah setiap tahun ya. Dan ada indikasi terjadinya praktek-praktek yang merugikan masyarakat wilayah Sepatan dan sekitarnya. Ini kita buat semacam nomor pengaduan ya. Saya insya Allah di bulan November atau paling lambat Januari awal saya sudah menyiapkan nomor WA center khusus ya. Nanti saya kasih tuh ke masyarakat semua. Ketika reses dan sosper saya akan umumkan nomor WA center, jadi nomornya khusus. Nanti silakan mau mengadukan apa saja di situ silakan. Kami akan tindak lanjuti, jangan khawatir. Khususnya yang menyangkut kebutuhan masyarakat secara umum, bukan kebutuhan pribadi. Ya, kalau minta duit buat kondangan masih saya cuekin. Ya, yang kondangannya siapa, hajatan kagak, dan itu aja. Cuek. Ya. Terus untuk posyandu tadi, selayaknya posyandu itu tidak mempersulit regulasi yang ada. Insya Allah seharusnya kalau ada kader ya seperti Bu Wahis tadi harusnya didorong, didukung. Karena ini sesuatu yang digaji aja kagak. Betul nggak Bu? Ya paling berapa gitu kan. Ini kan bicaranya tentang volunteer ya, kesukarelaan ya. Bayangkan pelayanan yang harusnya dilakukan langsung oleh pemerintah, kader kita membantu, mestinya ini diapresiasi, bukan malah dipersulit.
hal yang seperti itu sampaikan juga nanti ke nomor WA situ. Insya Allah setiap minggu aduan-aduan masyarakat itu kita bahas. Ya, tanpa Bapak Ibu tahu itu pengaduan ke nomor itu nanti akan dibahas satu-satu oleh tim. Jadi yang megang WA itu ada 5 orang nanti. Pak Dewan, ini di Tanjung Agung ada masalah ini, ya kan? Nanti kelihatan tuh aduan masyarakat. Pak Dewan, saya baru cerai begini. Apa hubungannya sama Dewan? Emang Dewan mau caplok janda? Enggak. Ya. Nanti ada aja tuh aneh-aneh tuh pengaduan, liatin aja. Ya, itu namanya saya sebut pekat penyakit masyarakat. Ada aja kelakuannya, nggak apa-apa, lucu. Jadi nanti kita data tuh pengaduan-pengaduannya yang memang layak untuk kita tidak lanjuti, langsung kita kerjakan, langsung kita telepon, Bu, Pak, ini diproses. Ibu, Bapak tinggalnya daerah mana? Kan kelurahan mana atau desa mana, kecamatan mana, langsung kita datengin. Jadi nggak usah dijadikan sebuah masalah, karena memang ada posnya dan sabar. Jangan mentang-mentang, wih saya ini nggak punya nih, rumah saya udah rusak nih dibangun. Ya sabar bro. Nggak layak. Karena yang nggak layak juga banyak, betul nggak? Bukan situ doang, sini juga, sono juga banyak. Jadi jangan merasa bahwa giliran saya, nggak ada giliran. Insya Allah selama itu masyarakat yang ada di dapil 4 atau 3, insya Allah saya akan layani. Saluran air sama berarti kayak RT ya, kurang lebih. Ya, nah ini saya lagi memperhatikan situasi ini. Ini jalan raya dari Sepatan sampai Paku Haji sampai Keramat rusak yang ditambut, betul ya? Kencang biasa, kenapa nggak ngomong dari tadi? Ngomong nggak apa-apa, bebas. Saya punya hak imunitas kok. Ya. Emangnya bayi doang imunisasi? Saya juga punya imunitas. Jadi gini, itu jalan di depan hancur banget tuh. Apalagi pas di Paku Haji situ. Waduh. Bentar lagi tanam pohon pisang itu ya. Bisa begitu, Pak Dewan. Ini saya bahkan ngomong sama dinas terkait. Ini jangan numpuk rusak dulu baru dibangun. Karena ada beberapa titik yang memang membahayakan. Dengar-dengar udah makan korban jiwa di situ ya. Betul. Itu yang kayak begitu, tolong sampaikan ke saya. Ya, kalau kejadian Pak Dewan ini ada yang meninggal nih di sini gara-gara ini. Foto. Nah, ingat ya nanti kalau udah megang nomor WA center saya, setiap pengaduan tuh pakai bukti, ya. Tanpa foto sama dengan hoax, betul nggak? Foto, cepet nih, Pak Dewan di sini kemarin ada yang kecelakaan nih, gara-gara jalannya rusak parah. Kan saya akan cek kenapa nih rusak parah, ya. Apakah dam truknya terlalu keberatan muatan, ya kan? Apakah dam truknya terlalu banyak yang lewat, atau memang antara dam truk dengan pemeliharaannya sangat tidak berimbang, betul nggak? Sesuatu yang dipakai kalau dirawat, insya Allah pasti bagus. Nah, ini yang harus kita sampaikan. Jangan khawatir, pasti suara saya akan nyampe, akan didengar. Apalagi saya punya akses untuk ke dinas terkait, langsung kepala dinas. Nih, jalan raya Paku Haji, khususnya dari Sepatan sampai Paku Haji, tolong ditata. Ini kalau nggak salah jalan provinsi, betul nggak? Betul ya? Apalagi jalan provinsi, ya saya akan perhatikan. Jangan sampai begitu saya proses atau sosmed ke sini stuck gara-gara ada pohon pisang di tengah jalan.